Udah jago ngomong, benarkah seleksi substansi LPDP nggak perlu latihan? Banyak yang bilang, aduh santai aja, kan seleksi substansi cuma ngobrol. Tapi benar nggak sih kalau seleksi LPDP itu cuma ngobrol doang? Yang pertama, ruang lingkup dulu. Video ini fokus membahas seleksi substansi LPDP untuk studi luar negeri berdasarkan pengalaman aku pribadi sebagai awardee LPDP di tahun 2022 tahap 2. Sebagai latar belakang, sekarang aku kuliah di University of Southern California di Los Angeles, Amerika Serikat. Aku ambil S2 MBA, jadi buat teman-teman yang ambil manajemen, strategi, finance, atau accounting, mungkin ini akan relevan. Teman audit, yang pertama, apa itu seleksi substansi? Jadi singkatnya, seleksi substansi itu seleksi wawancara untuk mengetahui yang mungkin belum bisa kamu tuangkan dalam bentuk tulisan ataupun esai kamu. Jadi namanya juga substansi. Substansi itu lebih dari sekedar data, lebih dari sekedar tulisan, tapi ingin mengecek seberapa kesiapan atau substansial dari apa yang kamu tulis di atas kertas. Fun fact sendiri, karena aku kerja di Kementerian Keuangan, pegawai Kemenkeu so far yang aku tahu, biasanya mereka di tahap sebelum substansi ada tes apakah skolastik, rata-rata dari kita, dari Kemenkeu itu kelulusannya sekitar 90%. Tapi ketika masuk di tes substansi, tes wawancara yang katanya ngomong doang ini, mungkin kelulusannya akan berkurang hanya menjadi sekitar 20-30%. Jadi, oke, kita coba analisis lebih lanjut. Lalu yang kedua, apa yang perlu dipersiapkan di tes substansi ini? Aku akan underline di kemampuan bahasa Inggris. Buat teman-teman yang bahasa Inggrisnya biasa-biasa aja, sama seperti aku, bahasa Inggris ini pada prinsipnya, pada pokoknya itu ada dua hal yang menurut aku penting. Yang pertama itu fluency, yang kedua adalah confidence. Nah, untuk fluency sendiri, mungkin teman-teman bisa berlatih di mana aja, di kamar tidur, di kamar mandi, di dapur, ngomong sendiri di depan kaca, atau dengerin musik, atau ngobrol sama kucingnya, sama anjingnya, bebas. Confidence ini yang sulit dilatih ketika teman-teman latihan sendiri. Ibaratnya main sepak bola ya, ketika teman-teman cuma main sama teman-teman sendiri, atau ada 20 orang, terus kemudian dibagi jadi dua tim, kita main sendiri, mungkin kita udah ngerasa bagus. Tapi kasusnya akan jauh lebih buruk daripada itu ketika teman-teman bermain dengan lawan yang sebenarnya. Itulah kenapa kayak in case of sepak bola, kita perlu yang namanya dia training center atau pemusatan latihan yang mungkin kalau di Indonesia perlu ada di Eropa, di Timur Tengah, ataupun mungkin di Amerika, di Perancis, atau you name it lah. Kenapa ya? Karena kalau kita main di lapangan yang sebenarnya, di tempat pertemuan yang sebenarnya, itu kita bisa ngerasain rumputnya, bisa ngerasain cuacanya, bisa ngerasain skill dari pemainnya, energinya, dan lain-lain. Dan tekanan itu yang mungkin teman-teman nggak akan dapatkan ketika latihan sendiri di bahasa Inggris untuk melatih confidence. Ketika teman-teman ditekan oleh pewawancara, ketika teman-teman ada pressure waktu, ketika teman-teman berada di ruangan yang tertutup, mungkin itu akan membuat cara teman-teman menyampaikan itu akan sangat berbeda ketika teman-teman latihan sendiri. Yang aku perlu garis bawahi juga adanya psychological trap. Yang pertama bisa jadi karena overconfidence, terlalu percaya diri. Misalnya, IELTS aku udah 8 atau 8,5. Aku udah sering ngomong di depan publik, aku udah sering jadi MC, jadi pasti aku lolos. Aku udah dapat LOE dari kampus A, kampus B, kampus C, bahkan mungkin kampus top dunia, aku pasti lolos. Iya, teman-teman bisa menakar kayak gitu, tetapi pada kenyataannya, kebijakan LPDP untuk LOE, pertama LOE dulu, yang untuk LOE itu dari tahun ke tahun itu berbeda. Di tahunku sendiri, yang dapat LOE itu tidak lebih banyak daripada yang belum dapat LOE. Tetapi ketika di tahun 2023 tahap 1 itu berbanding terbalik, yang sudah punya LOE itu jumlahnya jauh melebihi yang belum punya LOE. Dan teman-teman yang punya IELTS 7,5, 8 itu memang juga tidak
ada jaminan mereka akan lulus, karena itu tidak memberikan gambaran substansi yang sebenarnya. Apa itu substansi? Nanti kita ngobrol. Yang ketiga yaitu yang perlu teman-teman tekankan adalah review dokumen. Review dokumen ini dokumen yang teman-teman submit, dari mulai riwayat hidup, pendidikan, motivation letter atau essay, kontribusi ke negara, ke Indonesia. Ini jangan sampai teman-teman sudah nulis, kemudian udah lewat beberapa bulan dari masa pendaftaran, terus teman-teman lupa gitu. Itu sangat penting karena akan jadi sangat bahaya ketika teman-teman lupa apa yang sedang ditulis. Jangan-jangan nanti pewawancara beranggapan bahwa teman-teman ini menulis by ChatGPT gitu. Padahal pasti bukan itu. Hanya teman-teman belum membaca, jadi dan malah membaca banyak hal yang lain, jadi kemungkinan malah lupa ataupun kelewat. Yang nomor 4, teman-teman perlu untuk mereview daftar pertanyaan. Kamu wajib banget bikin pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di wawancara LPDP. Setidaknya dulu aku menyiapkan sekitar 30-40 pertanyaan yang esensial dalam wawancara LPDP. Tipsnya, walaupun kamu sudah pandai berbicara, walaupun ada banyak yang di dalam otak kamu perlu untuk menulisnya. Karena kenapa? Karena dengan menulis, teman-teman akan lebih bisa strategically menyusun daftar jawaban yang seharusnya teman-teman jawab. Jadi jawabannya tidak berbelit-belit. Ingat, kamu mungkin punya banyak informasi dan dosen, tapi dia tidak punya banyak waktu. Dan dia tidak hanya mewawancara kamu doang. Jadi dia harus membuat keputusan dan pastikan jawaban kamu itu jawaban yang straight to the point dan highlight apa jawaban yang perlu kamu sampaikan kepada pewawancara. Itu sangat penting. Yang nomor 5, ini hari H pelaksanaan. Jadi hari H pelaksanaan ini ada 3 tipe pewawancara di tahunku. Terakhir aku update di tahun 2024 itu masih sama, tapi di tahun ini aku kurang tahu. Mungkin akan ada perbedaan atau masih sama. 3 tipe pewawancara ini, yang pertama adalah akademisi, yang kedua itu praktisi, yang ketiga itu psikolog. Nah, akademisi ini akan menilai teman-teman dari segi teori dan logika. Kalau praktisi itu lebih kepada kebermanfaatan teman-teman kepada industri di Indonesia ataupun kepada relevansi kontribusi teman-teman kepada negara Indonesia. Kemudian yang ketiga itu psikologi, itu lebih ke kesiapan mental teman-teman dan juga biasanya berhubungan dengan keluarga yang sudah berkeluarga ataupun yang belum, juga pasti akan dilakukan background check ya. Satu pesan aku untuk teman-teman untuk bagian ini, jangan merasa down di depan ataupun coba menebak-nebak mana yang akademisi, mana yang dari industri, mana yang psikologi. Ikutin aja apa yang mereka tanyakan ataupun yang mereka Bapak Ibu dosen itu perintahkan kepada teman-teman. Jangan merasa down juga jika mereka itu menekan teman-teman, karena memang itu tugasnya. Bukan berarti mereka ingin melakukan itu, tapi kemungkinan besar memang sudah dibagi role-nya seperti itu. Role-nya biasanya akan ada 3 role. Ya tadi 3 background, dan mereka akan melakukan 3 role. Yang pertama mungkin netral sebagai kayak moderator, kemudian yang satu good cop, yang satu bad cop. Nah, pasti nanti akan ada yang menyerang terus. Jadi menyerang itu bukan berarti jawaban teman-teman salah, tapi teman-teman harus bisa argue, teman-teman harus bisa defend jawaban teman-teman dan meyakinkan para pewawancara. Kadang jawaban teman-teman itu sudah baik, tetapi tidak tertata secara sistematis. Ataupun jawaban teman-teman itu kunci jawabannya benar-benar ada di belakang, dan mereka nyecer itu untuk teman-teman ngeluarin yang ada di belakang ini jadi ke depan gitu, jadi nggak berbelit-belit. Atau kemungkinan besar bisa juga teman-teman jawabannya antara pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 ini tidak koheren ataupun tidak nyambung, bahkan bertolak belakang. Nah, ini yang perlu teman-teman antisipasi dengan cara menulis dan pikirkan terus-menerus jawaban teman-teman, sehingga setiap jawaban dari setiap pertanyaan itu akan keluar jawaban yang paling baik. Kemudian, oh iya, aku mau cerita sedikit tentang pelaksanaan di hari H. Ini aku tahun itu, jadi aku kebetulan
via Zoom, dan aku sudah mengecek koneksi 2 atau 3 kali sebelum pelaksanaan hari H. Semuanya berjalan baik-baik saja, tetapi pas pelaksanaan hari H, karena aku menggunakan WiFi kantor, tiba-tiba nggak tahu karena mungkin banyak pegawai, kemudian banyak tamu juga, jadi kecepatannya turun, kemudian koneksiku sempat putus. Berapa kali? 3 kali. Jadi putus 3 kali ini benar-benar, yang kedua ini benar-benar aku lagi big banget, lagi ngobrol berapi-api, kemudian udah sampai kayak di tanjakan gitu, ini tinggal des, tinggal tembak, tapi ternyata di situ koneksi putus. Padahal itu ngomong dengan bahasa Inggris, yang mana bahasa Inggris ya kita kurang terlalu nyaman ya ngobrol dengan bahasa Inggris, tapi akhirnya memang mental itu harus kuat ketika koneksi dibangun lagi lewat tethering. Akhirnya di kesempatan yang ketiga aku harus bangun mood lagi, bangun moodnya dari pewawancara, dan harus ngelanjutin story yang memang sudah aku bangun di kesempatan yang kedua. Yang maksudnya kesempatan kedua tuh udah, pertama udah putus, yang kedua udah putus, kemudian setelah nyala lagi yang ketiga aku harus bangun lagi story-nya mulai dari awal. Nah, yang mengagetkan waktu pertama aku masuk itu, mereka bilang bahwa sudah ya, katanya kayak gitu. Sudah ya, saya kaget ya. Sudah ya, sudah apa nih? Ternyata sudah ya itu uh, mereka lagi ngomong sendiri, sudah ya pesertanya sudah masuk gitu. Kirain sudah ya itu kesempatan aku udah selesai. Nah, begitulah, mungkin teman-teman bisa dibayangkan banyak sekali faktor yang kemungkinan akan terjadi selama proses seleksi TB, tes substansi ini. Banyak sekali variabelnya. Mungkin masing-masing pewawancara akan memiliki gaya style masing-masing, dan setiap awardee punya ceritanya masing-masing. Kemudian yang nomor 6, yang paling terakhir, aku underline ini teknis. Pilih baju yang teman-teman paling suka, paling teman-teman cintai, yang bisa bikin teman-teman lebih percaya diri. Kalau di kasus aku pakai batik lengan panjang waktu itu dengan corak yang paling aku suka, dengan warna hitam yang aku yakin itu bikin aku tambah pede sama appearance-ku. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oh iya, yang paling terakhir, tone dan bahasa tubuh teman-teman juga harus perhatikan. Teman-teman harus meletakkan cara teman-teman memaparkan tidak terlalu sombong, namun juga tidak merendahkan diri teman-teman, agak di tengah-tengah. Nah, ini measurement ini yang agak sulit, tetapi ketika teman-teman nanti mock up interview dengan lawan bicaranya, mock up interview yang paling terbaik adalah mungkin dengan award di LPDP, ataupun dengan teman-teman yang sudah pernah kuliah ataupun sudah pernah wawancara banyak orang. Itu teman-teman akan kelihatan tone-nya, akan kelihatan appearance-nya, pembawaannya, dan LPDP saya rasa memiliki kriteria sendiri yang cocok sama mereka, dan aku melihat ada beberapa kriteria yang cukup selaras ketika ditarik benang merahnya di antara para awardee yang lain. Ada, tapi mungkin aku nggak bisa ngomong di sini. Nah, buat teman-teman yang pengen mock up interview, aku juga membuka kesempatan buat teman-teman. Silahkan komen di bawah dengan alasan kenapa teman-teman pengen studi lebih lanjut. Dan yang paling akhir, jika teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, silahkan share ke pejuang LPDP lainnya. Dan sekali lagi, bagi yang pengen mock up interview, silahkan komen di bawah dengan alasan kenapa teman-teman pengen lanjut studinya. Sampai jumpa di audit berikutnya. Bye.